Hevenu Shalom Aleichem, damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita tidak dapat dilepaskan dari yang namanya komunitas. Dan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tidak dapat dilepaskan dari yang namanya komunitas Kristen. Akan tetapi dalam kehidupan kita berkomunitas dalam komunitas Kristen, tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak hanya mendapatkan sukacita dan kebahagiaan, melainkan juga masalah dan konflik. Hal ini seringkali membuat kita sulit mencukuri keberadaan orang-orang Kristen, komunitas Kristen yang ada di sekitar kita. Namun hari ini saya mengajak kita semua sama-sama belajar dari seorang tokoh bernama Dietrich Bonhoeffer. Dilahirkan di Jerman dan memiliki 7 saudara, Bonhoeffer adalah seorang anak dari seorang psikiater terkemuka. Namun sejak kecilnya ia telah memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. Ia belajar di sekolah tinggi Tübingen dan mendapatkan gelar doktor dalam teologi di Universitas Berlin. Ia kemudian mengambil program pasca sarjana di Seminari Teologi Union karena saat itu umurnya 24 tahun dan belum bisa ditahbiskan. Pada tahun 1931 ketika ia kembali ke Jerman, ia tergabung bersama dengan para penentang Nazisme. 1935 ia kembali lagi ke Jerman setelah sempat melayani di London. Dan kemudian ia memimpin seminari yang ilegal, seminari bawah tanah untuk para pendeta dari gereja yang menentang Nazisme pada saat itu. Seminari bawah tanah ini sangat ditekan oleh pemerintah dan dikejar-kejar oleh pemerintah. Menariknya pada tahun 1938 dikeluarkan buku berjudul Life Together sebagai refleksi Bonhoeffer terhadap kehidupan berkomunitasnya dalam seminari bawah tanah. Salah satu kalimat penting dalam buku itu ialah, komunitas Kristen seperti pengudusan orang Kristen, itu adalah anugerah Allah yang tidak berada di bawah kontrol kita. Hanya Tuhan yang tahu keadaan sebenarnya dari persekutuan kita tentang pengudusan kita. Apa yang tampak lemah dan remeh bagi kita mungkin besar dan mulia bagi Allah. Komunitas Kristen bukan diberikan agar kita bisa menghakimi kecacatan di dalamnya. Semakin kita bersyukur akan apa yang Allah berikan bagi kita, semakin persekutuan akan meningkat dan bertambah secara konstan, seperti yang Allah kehendaki. Dalam kesulitan mereka merasakan betapa pentingnya dan betapa indahnya kehidupan komunitas, persaudaraan dalam Kristus, saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Saat ini kita juga merasakan kesulitan. Kita nggak bisa ibadah bersama, nggak bisa bertemu tatap muka. Kalau kita bertemu, kita nggak bisa mengalami sentuhan fisik, kita nggak bisa berjabat tangan. Dan itu sangat berbeda dari apa yang kita alami sebelumnya. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa persekutuan Kristen itu sangat penting. Dan itu adalah anugerah Allah bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur 133 ayat 1 mengatakan, Hinematov humanaim zevet ahim gam yahat. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Demikianlah dikatakan pemazmur. Dan pemazmur dan orang-orang saat itu hidup dalam perjanjian lama, yang mana umat Allah saat itu dipersatukan sebagai umat pilihan. Nah, saudara-saudara, kita semua saat ini kita memiliki penyataan yang lebih bahwa kita orang-orang Kristen adalah orang-orang yang dipersatukan oleh darah Kristus. Kita adalah orang-orang yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan oleh karena itu kita harus saling mengasihi, kita harus saling menguatkan, kita harus saling mendukung. Saudara-saudara yang terkasih, dalam masa pandemi seperti ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya kehidupan berkomunitas, orang-orang Kristen di sekitar kita, umat-umat Allah, sesungguhnya adalah anugerah Allah. Karena itu, marilah kita sama-sama belajar. Kita sama-sama saling mendukung, kita sama-sama saling menguatkan, kita sama-sama saling membantu untuk kita sama-sama berjalan bergandeng tangan dalam komunitas Kristen yang telah diberikan Allah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.